Saat seseorang terlahir ke dunia hingga menapaki aktivitas hidupnya sampai berpulang kepada Allah, hati-hati, kata Rasulullah, umur umatku itu, alhamdulillah, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ingat ya, umur umatku itu rata-rata maksudnya antara 60 sampai 70, dan sedikit yang melampaui itu. Artinya ada yang akan melampaui itu, ada yang kurang dari itu, tapi rata-rata 60 sampai 70. Jadi kalau antum ada di fase itu, ya, hati-hati, barangkali sudah di fase senja, tapi jangan menduga orang lain sudah senja, barangkali kita yang cepat tenggelam, ya, baik yang muda ataupun yang melebihi itu. Nah, saat kita terlahir ke dunia ini sampai kita wafat, kita diberikan dua amanah. Nah, tolong fokus pada dua hal ini nanti. Kita diberikan dua amanah. Bahkan satu nanti itu sudah ditanamkan oleh Allah subhanallah. Itu sejak usia kita 4 bulan dalam kandungan, ya. Sudah sejak usia kita 4 bulan dalam kandungan. Kalau ingin dicatat silahkan. Dalilnya di dalam Al-Quran, satu surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Ayat 172. Yang kedua, tafsirnya dulu di hadis, ya. Jadi ayat ini nanti ingin tahu kita kejadiannya, tafsirnya ada di hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Yang paling mudah saja kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 4, ya. Di antum kalau dapatkan Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, agak mudah, terjemahannya sudah banyak. Lihat di hadis nomor 4, itu di antara tafsir Al-A'raf ayat 172, ya. Lanjutkan. Untuk menjaga amanah ini, amanah pertama ini, okay, maka diturunkan ayat selanjutnya di surah ke-57 Al-Hadid ayat 16. Quran surah 57 Al-Hadid ayat ke-16. Sudah, ini amanah yang pertama. Mari kita perhatikan firman Allah di surah Al-A'raf ayat 172. Bapak Ibu sekalian, disebut dengan Al-A'raf, bukit yang tinggi, ya. Jadi kalau dalam istilah bahasa Arab, antum kalau menyusun misal satu kerikil sampai tinggi, dari kerikil itu kelihatan orang di hadapan kita, di belakang kita, kanan dan kiri kita. Nah, bukit yang tersusun ini yang tinggi disebut dengan A'raf. Karena itu diambil dari kata Arafat, arti kelihatan, ketahuan, diketahui. Nanti kisah surah Al-A'raf ini disebutkan di Quran. Ada orang-orang yang saat hisab bagus amalnya langsung masuk surga. Ada orang-orang yang jelek kualitas amalnya, bahkan durhaka, dia masuk ke dalam neraka. Yang jadi persoalan, mohon maaf, ada orang yang amal dan kejelekannya, baik dan buruknya itu seimbang. Jadi amal baiknya 50%, amal jeleknya 50%. Kira-kira masuk mana? Kalau yang baik 60% atau 51%, alhamdulillah, ya, surga. Kelasnya macam-macam. Ada kelas yang biasa, ada yang seluas langit dan bumi, ada yang di taman surga, ada yang bersama Rasulullah SAW, ya. Kalau yang jelek, ya masuk neraka. Mohon maaf, kalau yang 50-50 masuk mana? Karena saya perhatikan, boleh jadi kita dari wajah-wajahnya ini kemungkinan besar, mohon maaf, ya, insyaallah baik, insyaallah baik, baik. Tapi kalau persoalannya 50-50, maka di surah Al-A'raf disebutkan dia akan transit dulu di satu bukit yang tinggi. Itulah yang disebut dengan A'raf. Jadi mohon maaf, surga kelihatan nikmatnya. Jadi ketika lihat orang di surga itu ingin sekali ke surga, dahaganya sudah demikian luas. Tapi ketika mendengar jeritan orang-orang di neraka, itu memincingkan mata pun susah, saking takutnya berharap rahmat Allah. Subhanallah, karena tingginya rahmat Allah itu, dia sangat ingin berharap. Ketika muncul harapannya semakin meninggi, disitulah turun rahmat Allah yang diharapkan, langsung dibawa dia masuk ke dalam surga, ya. Jadi yang 50-50 pun itu insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga, tapi transit dulu di bukit namanya Al-A'raf. Transitnya berapa lama? Wallahu a'lam. Nanti kita akan lihat siapa yang berada di sana. Insya Allah bukan kita termasuk di dalamnya,
Karena dengan demikian mudah-mudahan Allah langsung memasukkan kita ke dalam surga. Penting diingat, satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Artinya, satu detik di akhirat itu sama dengan 40 kurang lebih 44 hari di dunia. Satu detik di akhirat. Jadi kalau transit di Al-A'raf itu cuma satu detik saja, itu sama menunggu dengan 44 hari waktu ada di dunia. Ya. Bayangkan apalagi yang masuk ke dalam neraka, waliyadu billah. Di ayat 172, mari kita lihat. Allah berfirman, berdialog dengan kita semenjak kita masih berada di dalam kandungan. Barangkali kita sudah lupa, karena itu diturunkan lagi ayatnya untuk mengingatkan. Barangkali nanti orang akan lupa, ya Allah saya lupa dengan perjanjian ini. Karena itu setelah terlahir, beliau diingatkan kembali. Lihat ayatnya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Apa yang kita jawab? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Subhanallah. Perhatikan kalimat Qur'annya. Ketika kami mengambil perjanjian dari setiap anak cucu Adam sebelum dia terlahir, ya. Nanti disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, posisi nomor 4 di Al-Arba'in An-Nawawiyah, di 42 hadis itu. Perhatikan kalimatnya, kata Nabi SAW, Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian dihimpun di perut ibundanya, 40 hari pertama itu berbentuk nutfah, pancaran sperma dengan ovum yang baru menyatu. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah. 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zigot, sudah mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dhalika mudghatan. Kemudian setelah 40 hari yang ketiga, artinya 4 bulan, ya, 40 hari yang ketiga menjadi mudghah, janin yang mulai berbentuk. Sudah seperti berbentuk mudghah, thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat, wa yanfuhu fihi ruh, meniupkan roh dengan izin Allah, wa yu'maru bikatbi arba'in, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Bikatbi rizqihi, satu rizkinya, wa ajalihi, kedua ajalnya, kemudian yang ketiga wa amalihi, adalah amalnya, dan yang keempat as-sa'idun huwa am syaqiyun, apakah dia akan bahagia atau sengsara selama hidupnya. 2 pertama disebut dengan qadar, 2 yang terakhir disebut dengan takdir. Saat itulah kemudian terjadi dialog yang tadi, alastu bi rabbikum, apakah engkau bersedia menjadikan aku sebagai Rabbmu? Perhatikan, Allah memiliki berapa nama? 99. Kenapa yang dipilih di sini Rabb? Padahal bisa saja mengatakan alastu bi rahmanikum, alastu bi rahimikum, alastu bi quddosikum. Tapi yang dipilih Rabb, karena Rabb ini mengandung sifat tarbiyah. Artinya merawat, mencukupkan kebutuhan, memaafkan kalau salah, menyayangi dalam kehidupan, mengampuni kalau berbuat dosa. Kira-kira kalau Bapak Ibu ditawari di hadapan kita, mau tidak ikut saya? Saya berikan semua kebutuhannya, saya sayangi dalam kehidupan, maaf, salah saya maafkan, dosa pun saya ampuni. Kira-kira mau nggak? Karena itu tidak ada pilihan lain. Kata iya dalam bahasa Arab itu punya 3 kata. Satu bisa berbentuk na'am. Na'am itu iya di lisannya, tapi hatinya masih mikir-mikir. Misal, pimpinan di perusahaan mengatakan, Pak, Bapak besok lembur ya. Kita mengatakan sebagai bawahan, baik Pak, ya. Iya, lisannya, di hatinya gelisah karena sudah ada rencana weekend dengan keluarga. Ya. Lisannya iya, di hatinya masih bingung. Itu bisa berbentuk na'am. Yang kedua, hadir. Hadir. Hadir itu bentuk kesiapan dari bawahan kepada atasan. Misal pimpinan kita mengatakan, ta'al huna, hadir. Ya. Sini kamu, siap Pak. Itu hadir namanya. Ya. Yang ketiga, ini bala. Bala ini persetujuan tanpa syarat dan refleks langsung diucapkan. Bala, artinya nggak mikir. Ya. Jadi ketika Allah menawarkan, siapkah Anda menjadi Tuhan saya? Itu sudah menawarkan hal-hal lainnya yang membuat kita tidak berpikir panjang. Saya akan penuhi setiap kebutuhannya. Saya akan maafkan kalau salah.
ampuni kalau berdosa, disayangi dalam hidup, diperhatikan dalam setiap napak tilas perjalanan hidupnya sampai pulang. Karena itu jawabannya bala syahidna, tidak pikir panjang lagi. Bala, ya, saya memastikan, saya siap tanpa syarat apapun. Kalimat poin utamanya syahidna. Bala syahidna, tentu saja ya Allah, kami bersyahadat kepadamu. Syahidna, ya Allah, kami bersyahadat. Ini kalimat iman pertama, ya, yang kita ucapkan kepada Allah, sekaligus amanah Allah yang pertama kali dititipkan kepada kita. Ini amanah Allah yang pertama kali. Bala syahidna. Kita diingatkan kembali tentang ayat ini karena kata ayat sendiri-sendiri nanti ada di hari kiamat yang mencoba mengingkari ini. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kenapa dihadirkan kembali? Diingatkan kembali ayat ini, dicantumkan di Al-Qur'an surah 7 ayat 172, kata Allah, supaya di akhirat nanti tidak ada lagi yang merasa keberatan dengan mengatakan, ya Allah saya lupa karena dulu masih dalam kandungan, jadi nggak ingat. Oke? Dihadirkan ini, poinnya ketika lahir inilah kita membawa iman, maka Nabi menyampaikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu sudah membawa fitrah keimanan dalam dirinya. Ini satu. Bapak Ibu sekalian, karena itu para ulama menyampaikan bahwa siapapun manusia yang terlahir, ketika dia terlahir dari rahim ibundanya sampai akan pulang, itu membawa amanah terbesar dalam hidupnya yang dititipkan Allah, yaitu amanah iman yang harus dijaga sampai dia berpulang. Satu. Kalau kemudian, mohon maaf, seseorang terlahir dia sudah beriman, lingkungannya membuat dia kufur, hati-hati, abawa itu dalam bahasa Arab tidak selalu diartikan dengan orang tua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi. Maka abawa seringkali diartikan dengan kedua orang tua. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seperti Yahudi, au yunassaranihi atau seperti Nasrani, au yumajjisanihi atau seperti Majusi agama Ardi, ya. Itu mewakili seperti, maaf, bisa Buddha, Konghucu, Hindu dan sebagainya. Nah, kalimat abawa di sini jangan diartikan orang tua saja. Abawa ini yang memberikan pengaruh dalam hidup. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Orang tuanya soleh, baik, dikandung dirawat baik, tapi antum salah menyekolahkan. Di sekolah mendapatkan informasi yang keliru, itu bisa merubah. Saya Selasa yang lalu ada ta'lim di salah satu tempat. Orang tua ibundanya itu subhanallah seakan berkaca-kaca, kemudian bertanya, mengeluhkan, Ustaz, anak saya sekolah di sekolah Islam di salah satu tempat, tidak perlu kita sebutkan, dididik secara Islami, tapi sekarang kok semakin menjauh dari Islam. Dia mendapatkan satu bacaan, di bacaan itu disebutkan semua agama sama-sama menyembah satu benda. Katanya apa bedanya Ka'bah dengan benda yang lainnya? Kalau kalian menganggap itu kiblat, yang lain pun itu sama dengan kiblat. Subhanallah. Sekarang justru anak ini berperilaku yang agak aneh. Dia katakan, Ma, orang itu kok teman saya, gak sholat pun bisa pintar. Kenapa saya harus sholat? Orang itu nggak sholat pun bisa kaya. Kenapa saya harus kaya? Di subhanallah. Jadi kadang-kadang orang tua sudah baik, lingkungan yang bisa. Kenapa? Baik. Alhamdulillah. Artinya fokus ya. Baik. Ayo lihat sini. Jadi ma itu nggak sholat pun bisa pintar. Yang ini nggak sholat pun bisa kaya. Untuk apa saya harus sholat ya? Dan sebagainya. Nah dari sini, mohon maaf pelan-pelan. Disinilah pentingnya saya akan tegaskan pada para ayah, hati-hati. Disinilah pentingnya ketika kita mendapatkan anugerah anak, itu amanah Pak ya, Bu ya. Maka yang pertama dijaga oleh orang tua itu imannya. Dan ini diminta oleh Quran, ditanamkan sejak dini sebelum anak itu balik. Sebelum anak itu balik. Lihat Luqman Quran surah 31 ayat 13. Surah 31 ayat 13. Qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman mulai menasihati anaknya, memberikan pendidikan dini sebelum dia balik, ini sebelum dia balik. Maka yang ditanamkan la tusyrik billah, pelihara ini imannya.
Bahkan sampai saat akan wafat pun, antum ketika pertama kali mengumpulkan anak-anak, itu bukan membicarakan wasiat dunia, bukan. Harta papa ada sekian, rumah sekian, sawahnya sekian, nanti si kakak dapat yang ini, adik dapat yang ini. Bukan itu. Al-Baqarah 132 dan 133. Subhanallah, perhatikan. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini iman. Hati-hati. Nah, sekarang pelan-pelan. Jadi saat kita mulai terlahir, membawa iman ini mesti dipertahankan, ditingkatkan kualitasnya sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala.